Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel aku, Kartini Istanto. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini aku akan men-share lagi kegiatan aku. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku. Ucapkan terima kasih dan salam kenal ya dari aku. Dan jangan lupa untuk selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Rutinitas di pagi hari seperti biasa ya teman-teman, dari antar anak sekolah. Juga tadi aku beli sarapan bakmi karena pas suami lagi kepingin makan bakmi, dan juga aku tadi belanja dulu kebutuhan masak untuk hari ini dan besok ya. Jadi tadi aku ke pasar ya teman-teman. Aku mau menyapa teman-teman dulu nih. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Ini tuh masih pagi ya teman-teman, tapi Masya Allah matahari tuh cerah banget ya. Semoga secerah hari-hari kita ya. Nah, ini lanjut setelah aku pulang dari pasar, aku juga mau buka warung dulu karena ini memang kalau pagi hari warungku itu alhamdulillah ya teman-teman banyak pembelinya. Bahkan kalau warungku belum buka aja tuh kadang suka banyak yang manggil-manggil ya teman-teman. Tapi alhamdulillah rezeki yang harus selalu kita syukuri ya. Lanjut, ini di siang harinya, ini itu berkisaran di jam 10 pagi ya teman-teman. Jadi memang di jam 10 pagi itu aku masak karena siang hari itu aku harus ngantar makan ke pak suami ya. Jadi rencananya hari ini tuh aku mau bikin ati ampla digoreng aja ya. Ini aku cuci bersih dulu ati amplanya. Nah, ini ati amplanya tadi aku beli 20.000 ya teman-teman. Setelah aku cuci bersih seperti ini airnya udah aku panaskan dan dia sudah mendidih ya. Ini lanjut, aku mau ungkep si ati amplanya. Ini aku pakai racik ayam goreng aja ya teman-teman. Dan aku rebus selama 30 menit. Sambil menunggu si ati amplanya empuk, ini aku lanjut cuci piring dulu karena aku tuh nggak betah kalau masih ada cucian piring kotor seperti ini ya. Jadi ini cucian piring bekas aku dan suami aku sarapan, dan juga tadi aku bikin bahan-bahan minuman rempah dari resepnya punya dokter Jaidul Akbar. Nah, Masya Allah ya teman-teman, makanya sekarang tuh cuaca Jakarta tuh lagi panas banget ya. Makanya kita harus pinter-pinter untuk jaga daya tahan tubuh kita ya teman-teman, ya ikhtiar ya. Semoga kalau dengan ikhtiar ini kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Makanya aku tuh seneng banget bikin resep-resep minuman gitu ya teman-teman, dari bahan-bahan kayak cuman dari kunyit, jahe, kasih madu gitu aja tuh udah bisa bikin badan tuh ngerasa enak aja ya teman-teman. Walaupun kita terkena sakit, itu pun sakitnya nggak lama ya teman-teman, paling 2 hari 3 hari udah sembuh ya. Karena aku termasuk orang yang males banget minum obat ya teman-teman. Jadi kalau ya aku sakit, kalau sekedar cuman batuk pilek, pusing, biasanya aku minum minuman ramuan-ramuan seperti itu. Dan alhamdulillah menurut aku ini itu lebih bagus daripada obat-obatan ya teman-teman. Dan yang aku tahu juga minuman seperti itu bisa mendetok tubuh kita ya teman-teman dari racun-racun. Nah, makanya tuh kalian harus rutin-rutin deh minum minuman bahan-bahan seperti itu ya. Itu kan murah ya teman-teman, bahan-bahannya cuman kunyit, jahe, lengkuas, serai, madu, tahu nggak pakai jeruk nipis, itu banyak banget manfaatnya ya. Nah, ini lanjut, aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Siapa nih di sini yang kalau masak nasi sama kayak aku? Aku kalau masak nasi itu cuman 2 gelas kecil aja ya teman-teman. Karena itu pun juga kalau misalnya masak banyak-banyak memang nggak pernah habis ya. Makanya aku kalau masak nasi itu sedikit banget. Ini orderan barang spare part suami aku ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, selain suami aku bekerja, suami aku juga punya usaha sampingan seperti ini ya, jualan spare part mobil Toyota ya teman-teman. Menurut aku kita tuh memang harus punya usaha sampingan ya teman-teman. Selain kita bekerja, kita juga harus punya usaha sampingan.
Nah ini teman-teman, ati ampela aku sudah empuk karena aku lebih suka dengan ati ampela yang empuk ya teman-teman. Nah ini lanjut aja aku goreng si ati ampelanya. Jadi hari ini tuh aku masak menunya sederhana banget ya, ati ampela goreng dan juga aku mau bikin tumis sayur toge ya. Nah ini sambil nunggu si ati ampelanya mateng itu aku tutup ya teman-teman, karena kenapa ya, kalau goreng ati ampela itu minyaknya meleduk-meleduk, jadinya aku tutup aja. Nah untuk tumisan sayurnya aku cuman kasih bumbu-bumbu bawang putih, bawang merah dan juga cabai rawit ya teman-teman, jadi tuh sayurannya supaya ada pedes-pedesnya ya. Nah ini juga tadi aku udah goreng tahu, aku biasa ya teman-teman kalau misalnya tumis toge itu kalau pakai tahu itu menurut aku lebih enak ya. Nah ini setelah bumbu-bumbunya mateng aku masukin tahunya dan juga ini lanjut aku masukin si togenya. Toge tadi aku beli di pasar cuman 2.000 ya teman-teman. Nah itu banyak juga ya, untuk 2.000 itu bisa buat 5 kali makan ya. Ekonomis tapi mengenyangkan, dan rasanya itu juga menurut aku tuh enak banget ya kalau toge tumis seperti ini ya teman-teman. Nah ini untuk seasoningnya di sini aku seperti biasa ada garam, bumbu penyedap dan juga aku kasih gula sedikit ya teman-teman. Dan juga ini aku mau tambahin saus tiram. Untuk sayuran togenya aku nggak usah kasih air ya, tapi kalau kalian mau yang berkuah kalian boleh tinggal tambahin air ya teman-teman. Di sini aku nggak pakai air karena memang aku lebih suka tumisan seperti ini ya. Nah untuk yang terakhirnya aku kasih tomat dan juga daun bawangnya ya teman-teman. Jadi tumis togenya ini aku nggak terlalu mateng banget, jadi aku tuh mau ada garing-garing sedikitnya. Nah setelah selesai menumis sayurannya, ini ati ampela aku udah matang ya teman-teman. Ini lanjut aja mau aku angkat si ati ampelanya. Makan ati ampela tumis toge terus dikasih sambal goreng itu masya Allah ya teman-teman, makanan yang menurut aku sederhana tapi itu bikin nambah nasi ya. Aku mau pindahin aja sayurannya ke dalam piring. Nah ini hasilnya seperti ini lanjut aku mau goreng telur karena si adik nggak suka ati ampela, jadi dia mau makannya dengan goreng telur aja seperti ini ya teman-teman. Nah ini udah selesai aku goreng telurnya, ati ampelanya juga udah mateng, sayur juga udah matang. Nah ini aku ada sambal yang kemarin aku buat ya teman-teman. Nah ini menu aku yang hari ini aku buat ya. Nah ini lanjut di sore harinya, seperti biasa rutinitas kita ibu-ibu yang memang harus bersih-bersih rumah, tapi tuh seneng ya teman-teman kalau rumah kita bersih, walaupun rumah kita itu sederhana, tapi kalau bersih itu bikin kita nyaman ya. Nah itu biasanya aku mengepel itu seminggu cuman 3 kali ya teman-teman. Nah kebetulan hari ini jadwalnya aku juga ngepel ya. Jadi kalau menurut aku teman-teman, kita sebagai ibu rumah tangga juga itu harus produktif ya. Walaupun kita kerjaannya jadi ibu rumah tangga aja, tapi menurut aku kita kalau punya usaha sampingan itu juga perlu banget ya. Seperti aku misalnya aku punya usaha warungan ya teman-teman, walaupun warung aku masih terbilang usaha kecil, tapi insya Allah ya teman-teman, aku lagi sholawatin semoga Allah memperbanyak dan memperluas rezeki aku agar suatu hari nanti aku bisa menjadi agen sembako. Dan itu ikhtiar jalur langit aku ya. Dan aku juga selalu mendoakan semoga teman-teman onlineku seperti kalian, subscriber aku doakan semoga usaha kalian, pekerjaan kalian senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang penting kita tetap semangat, tetap berusaha dan tetap ikhtiar ya. Menurut aku kita berusaha itu penting ya teman-teman, dan juga ikhtiar itu juga penting ya. Jadi itu satu paket, usaha dan doa itu
itu satu paket ya teman-teman. Nah menurut aku juga yang membuat usaha kita nanti bisa maju, insya Allah kita harus memperbanyak sedekah ya, karena sedekah itu yang nanti akan membuat kita kaya ya teman-teman. Jadi bukan menabung pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya ya. Itu yang aku dengar dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah ya teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk kalian ngamalin sholawat ya, karena Masya Allah betapa dahsyatnya amalan sholawat. Karena menurut aku teman-teman, amal ibadah apapun yang kita lakukan itu belum tentu diterima sama Allah ya. Tapi menurut yang aku tahu, dengan sholawat itu amalan yang pasti diterima sama Allah. Walaupun dalam keadaan kita ria, dalam keadaan kita nggak khusyuk, sholawat itu pasti akan diterima sama Allah ya. Dan itu akan menjadi syafaat kita untuk kita, keluarga kita, karena Allah dan malaikatnya pun bersolawat untuk nabi kita ya teman-teman. Masya Allah ya. Gak berasa ini udah sore aja, pekerjaan juga udah beres semua. Hal yang membahagiakan untuk kita ibu-ibu rumah tangga, kalau pekerjaan kita udah beres semua tuh udah tenang banget ya. Pekerjaan yang selalu berulang-ulang setiap harinya, yang penting kita ngejalaninnya dengan ikhlas ya teman-teman. Insya Allah itu bisa buat jadi ladang pahala untuk kita para istri ibu rumah tangga ya. Nah ini juga aku mau ngepel warung aku tuh memang ukurannya kecil ya teman-teman. Doain ya, semoga suatu hari nanti aku punya toko yang besar dan bisa mempekerjakan banyak orang. Amin amin ya robbal alam. Karena menurut aku ucapan itu adalah doa. Jadi setiap ucapan yang baik yang keluar dari mulut kita itu yang nanti akan terjadi pada kita, insya Allah ya teman-teman. Makanya aku tuh selalu mengucap syukur sama Allah dalam keadaan apapun ya teman-teman. Dalam keadaan kita lagi kesulitan apapun, kita tetap mengucap syukur ya. Intinya kita harus tetap bersyukur, punya pemikiran positif untuk diri kita, dan menerima apapun yang Allah sudah kehendaki dalam hidup kita ya teman-teman. Nah nggak berasa ini video aku udah mau selesai aja. Aku sepanjang video itu ngoceh mulu ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau aku ada salah-salah kata. Dan semoga videoku ini bisa bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi ya. See you. Assalamualaikum.